Record tersebut. Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LB41. Kita lanjutkan. Hari ini kita membahas double integral ya. Integral lipat dua. Ya. Jadi double double integral. Atau disebut juga integral lipat dua ya. Lambangnya gini. Misalnya area itu luas. Area itu adalah double integral dari D area. Sebenarnya yang seperti Anda berada di 41 itu adalah misalnya luas kan single kan. Nah, di sini bisa pakai double. Hasilnya sama aja ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu untuk mencari ini D areanya ini ada dua bentuk. Jadi ada yang berbentuk koordinat, jadi DA-nya terbagi dua, ada dalam koordinat Kartesius, di mana D area adalah DY kali DX atau DX kali DY. Kemudian satu lagi adalah koordinat tabung. Ya, koordinat tabung D area adalah R dr d theta. Nah, ini yang kita buktikan deh ya. Nah, untuk koordinat dalam koordinat Kartesius eh, jadi dalam koordinat Kartesius itu ada pertambahan ini, misalnya ini X, ini Y, pertambahannya ini dinamakan DX, kalau Y ini adalah DY. Nah, penambahan ini menyebabkan menghasilkan bentuk luas area ya. Bagian kecil ini kita namakan D area. D area adalah sama dengan DY kali DX atau boleh juga DX kali DY. Jadi bisa DY DX atau DX DY. Ya, ini koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius. Jelas maksudnya penambahan atau perubahan, enggak apa-apa silahkan ini. DX itu adalah X ada DX, kalau Y DY. Jadi perkaliannya itu membentuk empat segi panjang DX atau DX DY. Kemudian ada dalam koordinat tabung ya. Koordinat tabung yaitu eh, bagian dari lingkaran sebenarnya. Ya, bagian lingkaran. Jadi ini misalnya ini theta. Yang kecil ini adalah d theta. Saya ini busurnya ada namakan AB. Perpanjang ini jari R, radius ya. Jari itu radius. Penambahan ini kita namakan DR. Ya, ini DR. Nah, ini perpanjangan
panjang busur AB. Nah, berapa luas ini? Itu yang kita buktikan. Apa benar hasilnya R dr d theta? Ya, oke. Eh, Mencari panjang busur AB, ya, panjang busur AB adalah perbandingan sudut, ya, sudut. Karena panjang busur AB ini bagian dari keliling lingkaran. Anda tahu keliling lingkaran berapa? Keliling lingkaran adalah 2 PR, betul nggak? Atau PD. PD itu 27 kali garis tengah. Garis tengah kan 2R. Jadi P kali 2R, 2PR. Ya. Nah, mencari ini seperti pilihan SD yang ditanya sudutnya D, yang istilahnya kan ini kan. D theta per sudut lingkaran berapa? Sudut lingkaran 2 pi radian. 2 pi radian kali keliling lingkaran. Jadi panjang busur AB adalah D theta per 2 pi dikali kelingkaran adalah 2 pi R. Nah, apa yang saudara lihat di sini bahwa 2 pi-nya bisa dicoret. Enak. Maka tinggal apa? Maka panjang busur AB berapa? Tinggallah R kali D theta. Enak. Nah, sorry. Karena panjang busur AB itu kecil sekali dan lengkung gitu ya. Kalau eh, panjang nampak lengkungnya. Kalau kecil sekali, yang lengkung tuh kelihatan linear nggak? Garis lurus. Kelihatan linear. Jadi ini seperti empat segi panjang jadinya. Ya, lurus. Jadi eh, ini yang disebut D area. Maka D area dalam koordinat tabung adalah panjang busur AB dikali DR. Enak? Halo? Panjang busur AB kali DR. Di mana busur AB-nya sangat kecil sekali hingga kelihatannya lurus atau linear ya. Garis lurus. Sehingga D area adalah, nah kita masuk nih. Panjang busur AB adalah RD theta dikali DR. Sehingga terdapat D area kita susun R kali DR kali D theta. Inilah D area untuk koordinat tabung. Jelas? Koordinat tabung RD theta. Ya. Sampai sini jelas? Nah, dengan demikian kita bisa buktikan eh, misalnya apa? Luas segitiga benar nggak alas garis tengah tinggi? Bisa kita buktikan ya, bentar. Sampai sini jelas? Oke. Misalnya luas segitiga benar nggak? Ya, segitiga misalnya. Ini diskusiku misalnya ini alasnya dari 0 sampai X-nya di sini sama dengan A, ya nak? Terus ini tinggi T ya. Ini tinggi sejauh T, ya nak? Ini sejauh A. Apakah benar buktikan luas ya, luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Alas kali setengah tinggi atau setengah AT, itu nak? Apakah benar? Nah, kita cari persamaan garisnya dulu berapa? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Persamaan garis ini apa? Ini adalah persamaan segmen garis. Halo? Persamaan segmen garis dan kesamaan AB misalnya.
Ada rumus kan, persamaan segmen garis AB adalah X per sumbu X yang potong adalah A plus A tambah Y per T sama dengan 1. Ya enggak? Pernah dapat ini? Ini di SMA biasanya program linier. Banyak jenis roti. Ya kan? S per A tambah Y per B sama dengan 1. B itu T. Ini B. Ya. Atau bisakah cari persamaan garis ini A itu A, nol, B-nya T,0, 0, T. Ya, 0, T itu bisa juga. Jadi ada mau pakai persamaan garis berdua titik bisa, atau namanya ini persamaan segmen garis AB. Ya, paham nggak? Ya. Nah, kalau Anda paham ini, maka di sini Anda bisa cari Y-nya berapa nih. Jadi kalau cari ini kan Y per T berapa? 1 kurang X per A, itu enggak? 1 kurang X per A. Berarti Y adalah T dikali 1 kurang X per A kan? Ya. Nah, berarti agak batasnya dari mana nih? Ini 0 ya. Jadi X-nya terletak antara 0 dan A, dan tingginya terletak antara apa? Eh, Kita katakanlah H ya. H-nya. H ya. Ini dinamakan H, height ya. H terletak antara apa? 0T ya nak? Oh Y, sorry. Ini kan Y nih. Y terletak antara 0T kan? Ya, 0T. Jadi tidak usah pakai H, ya. T aja. Salah. Karena ini bukan posisi panjang. Ini bukan posisi panjang. Kalau 0T itu sebenarnya kita tidak pikir ini kan segitiga. Sebenarnya yang diukur itu dari sumbu X menuju garis miring AB. Gini. Menuju sini. Nah, kita udah cari tadi ini berapa nih? Kita dapat Y-nya berapa sini? Y-nya ini adalah sama dengan T kali 1 kurang X per A. Sini di sumbu X Y berapa? 0 nak? Di sumbu X Y 0. Berarti Y-nya terletak antara bukan 0T, tapi antara apa? Ini. Antara 0 ya, dari 0 sumbu X sampailah T kali 1 kurang X per A. Ya. T kali 1 kurang X per A. Paham di sini? Nah, kita buktikan. Jadi luas segitiga. Apa nama ini? OAB, enak OAB. OAB adalah apa? Double integral D area, kan? Kan luas adalah double integral D area. Area adalah double integral dua cacing ya. D area. Jadi kita hitung sini adalah pertama X-nya. X-nya antara 0 sampai A, dan Y-nya dari 0 sampai ke garis miring nih, AB. Persamaan AB-nya adalah Y sama dengan T kali 1 dikurang apa? T kali 1 kurang X per A. Ya. 1 dikurang X per A. D areanya, nah perhatikan nih. Oh ya, ini saya lupa tadi. Kalau di dalamnya Y, sini, maka sini adalah DY. Perhatikan ya. Halo, halo. Ini paling penting. Kalau di dalamnya Y, sini DY. Kalau X, sini apa? DX. Ini yang disebut sama dengan D area dalam koordinat kartesius. Ya, kartesian dan kartesius. Nah, kita hitung nih berapa. Integral X dari 0 sampai A, DX-nya boleh keluar ya. Ditarik keluar, tinggal Y-nya dari 0 sampai T kali 1 kurang X per A,
DY. Karena ini ada variabel, kita kerjakan yang paling dalam dulu. Ya. Yang paling dalam dulu. Itu warnanya kurang ini ya. Kurang ya. Yang paling dalam dulu. Jadi sama dengan integral X dari 0 sampai A dari dx. Integral dy, y kan? Integral dy, y. Ya, y. Agak batas 0 sampai P kali 1 kurang X per A. Ya. Y ini yang kita ganti, Y ini kan? Y ini yang kita substitusi agak batas. Yaitu apa? Integral dari X dari 0 sampai A dx. Y batas atas berapa? Y batas atas adalah T kali 1 kurang X per A dikurang 0, ya nak? Sehingga ini sama dengan, karena T ini adalah konstan, bukan X, boleh keluar enggak? T-nya keluar. Tinggal apa? X dari 0 sampai A, tinggallah 1 dikurang X per A dx, enak? Halo? Nah, ini sama dengan T dikali integral 1 dx, X enggak? Dikurang integral, ini artinya super A kali X enggak? Min super A kali X. X pangkat 1 integralnya apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Ini ya. Integral dari X super A-nya keluar. Integral X pangkat 1 dx adalah seper 1 tambah 1 pangkat seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Jadi luas segitiga OAB adalah, masukkan tuh X-nya yang kita ganti ya. Agak X kurang X. X batas atas A dikurang batas bawah 0. X kurang X. X batas atas kurang batas bawah. Oh, ada T-nya ya. Sorry, ini ada T kali. Di sini ada T kalinya. Sama dengan T kali ya. Terus di belakangnya apa? Min min seperdua A, min seperdua A kali T X kuadrat. Ini kan X, ini X kuadrat. X kuadrat integralnya apa? Halo? Seper. X pangkat 2. X pangkat 2 integralnya apa? Seper 2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. Ya. Seper 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Agak batas. Oh, sudah tadi ini sudah ya. Sudah, ini sudah tidak turun lagi ya. Ini tidak dihitung lagi, tinggal ganti harganya berapa sih. Ya, tinggal ganti aja berapa, ini kan sudah kita selesaikan. Ini dikaliin seperdua A, seperdua A dikali dengan X kuadrat batas atas apa? A kuadrat kurang 0 kuadratnya nak. Batas A kuadrat batas atas kurang A kuadrat batas bawah. Jadi ini hasilnya A kali TAT dikurang seperdua A. No, ini berilang ya. Kali A kuadrat. Ini boleh coret enggak? A-nya coret 1. Ya. A-nya kita coret 1. Sehingga jadi apa? Terjadilah AT dikurang setengah A. Kok sekolah? Kok ada ini? AT kurang setengah A. Kok bisa gini?
1 per S per A, T kali, betul ya. Batasnya 0 sampai ini, betul. Terus ini batu cari integralnya, dx, integral dx. Diselesain dulu. T ini kurang 0, T keluar, integral 1 dx, betul ya. Kok hasilnya bisa gini? Dan alas kali setengah tinggi ya. Setengah A. Ini hasilnya setengah A. Kok AT kali kurang setengah A. Seharusnya setengah AT kan? Ya, ini ada keliru apa nih? Tunggu, ini tadi T kali ya. T kali dikeluarkan. T kali 1 kali S per A. T kali ini X dikurang setengah S kuadrat. Oh, ini dalam kurung. T-nya di luar ya, sorry. T-nya di luar nih. Ya kan? Jadi saya ada keliru sini. Ini kan gini. Jadi ini adalah T kali, ya, T kali ini adalah A. Ini tutup ini. Jadi T kali A dikurang setengah A. Jadi T kali A setengah A. Betul ya? Hasilnya adalah setengah A kali setengah T. Enak. Setengah AT. Setengah T A kali setengah T sama. Alas kali setengah tinggi. Berarti benar ya? Ya. Di salah sini T-nya di luar. Oke. Kita bisa buktikan juga luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran. Sebetulnya yang tujuan kita bukan yang istimewa. Bentuk-bentuk yang tidak istimewa. Ya, asal fungsinya tahu. Nah, kita coba buktikan setengah lingkaran. Ya. Ini misalnya. Nah, ini nol, ini R batasnya. Buktikan, ya, jadi buktikan ini sebetulnya logiknya kita mau yakin betul enggak rumus ini itu ya sebetulnya, ya. Kalau kita yakin, ya buktikan pasti benar, ya. Buktikan luas lingkaran adalah PR kuadrat, ya. PR kuadrat, betul enggak? Nah, kita ambil ini adalah yang ya kuning ya. Ini daerahnya berapa nih? Seperempat lingkaran enggak nih? Ini adalah seperempat luas lingkaran, betul enggak? Yang kuning. Yang kuning itu seperempat luas lingkaran ya. Jadi batasnya ini dari ke sini apa tuh? Itu adalah tunggu. Ini dari sini ke sini ini apa namanya? Ini tetanya. Tetanya di sini 0, sini teta berapa? Pi per 2 radian enggak? 90 derajat. 90 derajat itu adalah pi per 2 enggak? 180 bagi 2. 180 bagi 2, 90 kan? 180 bagi 2 kan 90. 90 itu sama pi per 2 radian. Nah, berarti tetanya, batas tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian. 0 radian sampai pi per 2 radian. Radiusnya, jari-jari radiusnya adalah dari 0 sampai R besar. Ini seperempat lingkaran ya. Nanti lingkarannya kali 4. Nah, sekarang seperempat dari luas lingkaran adalah double integral D area. Enak.
Jadi seperempat luas lingkaran adalah tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian, radiusnya dia cari ya dari 0 sampai R besar, R besar itu dia cari angkanya. Di area, karena ini koordinat melingkar itu adalah koordinat tabung, kita pakai di areanya adalah R, DR, D theta, ya nak? Jadi udah butin kan? Halo, koordinat tabung di area adalah R, DR, D theta, ya. Koordinat tabung R kali DR kali D theta, kita masuk sini. Ya, R kali D theta. Ini koordinat tabung. Ya, ini kan di area. Ya. Nah, D theta-nya boleh keluar. Berarti seperempat luas lingkaran adalah theta dari 0 sampai pi per 2 D theta, R dari 0 sampai R besar RDR. Coba Anda perhatikan. Halo, apanya? RDR. Jadi kan RDR D theta kan. Nah, ini agak batasnya tertentu. Theta juga tertentu. Independen. Nah, ini jalan cepatnya. Jadi kita nggak perlu belakang dulu. Masing-masingnya hitung, dikalikan hasilnya. Udah. Kita hitung ya. Jadi seperempat luas lingkaran adalah integral theta, theta. Agak batas berapa? Halo? Pi per 2 dari 0 sampai pi per 2. Integral R pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Ya nak? Agak batas 0 R besar. Jadi ini adalah pi per 2 dikurang 0. Theta batas atas kurang theta batas bawah. Theta batas atas pi per 2, theta batas bawah 0. Theta kurang theta kan? Theta batas atas pi per 2 kurang batas bawah. Kali setengah kali R kuadrat batas atas adalah R kuadrat, kurang R kuadrat batas bawah adalah 0 kuadrat. Radius ya. Sehingga kita dapat seperempat luas lingkaran adalah apa nih? Ini pi per 2 kurang 0 kan pi per 2 ya. Pi per 2 kali setengah apa yang dengan R kuadrat ya. Kalau ini kita kalikan setengah kali setengah berapa? Seperempat enggak? Halo. Setengah ini seperdua kali seperdua adalah seperempat pi R pangkat 2 enggak? Kiri kanannya ada apa nih? Kiri kanannya ada seperempat. Coret. Maka tinggallah luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Benar? Yang kita mau buktikan tadi luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Cocok? Berarti sesuai ini kita sudah tahu kebenarannya, ya. Oke, kalau sudah kita masuk. Nah, sebetulnya double integral ini bisa menghitung volume. Di samping area luas bidang datar, dia juga bisa menghitung volume, ya. Jadi volume benda ya, volume benda adalah bisa dihitung double integral Z D area. Z D area. Baik yang koordinat kartesius D areanya atau koordinat tabung ya. Tapi volume benda juga bisa triple integral dV. dV itu apa? Di mana apa? Di mana D volume adalah dz kali D area. Nah, tergantung dia kartesius atau koordinat tabung. Kalau dia kartesius, ya ingat nggak? Kalau dia kartesius,
Maka dv sama dengan apa? dv adalah dz kali dy kali dx. Itu enggak? Ini yang di area ya. Di area punya kartesius. Tapi kalau dia koordinat tabung, dz kali d areanya adalah r dr d theta. Jelas? R kali dr kali d theta. Ini adalah d area untuk koordinat. Ini adalah koordinat tabung. Kalau ini apa? Ini adalah koordinat kartesius atau kartesian. Ya. Jelas? Halo. Ini koordinat kartesian atau kartesius. Ini adalah koordinat tabung. Ya. Jelas? Berarti kita bisa buktikan juga yang lainnya. Ya. Eh, Anda tahu nggak Z itu apa? Z itu ya Z itu bidang lengkung. Dia bisa bidang datar, bisa lengkung. Kalau ini contohnya langit-langit ini bidang datar kan? Kalau di alas itu ada lingkaran, di lingkaran, lingkaran bisa naik ke atas. Jadi apa? Tapi motong langit-langit. Bentuknya apa? Tabung, betul. Tabung atau pipa atau apa ya? Ya nak? Bentuk tabung betul. Ya. Tetapi yang terjadi kan tidak selalu datar, ya, tidak selalu datar. Jadi misalnya ini di kelas ini langit-langit kita ini adalah permukaan setengah bola. Di alasnya nih ada di bidang Z0 ini bidang alas ada lingkaran. Lingkaran ini sana ke atas. Akhirnya menembus permukaan setengah bola tadi. Bidang setengah bola, bidang lengkung. Bentuknya apakah tabung? Halo? Bukan ya. Kalau datar tabung, tapi kalau lengkung ya bentuknya bukan tabung lagi. Mungkin bentuk apa tuh? Seperti apa? Kayak misalnya kaleng diisi penuh terus di atasnya kayak es krim tuh dikasih tumpuk bulat gitu. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi lain ya. Jadi kita cari yang bentuk-bentuk yang tidak istimewa sebetulnya ya. Oke. Nah, di teknik industri kan banyak Anda mungkin yang diantaranya bisa desain, terus Anda hitung segi kekuatannya, volumenya, apa segala macamnya kan. Itu gunanya itu belajar kalkulus ya. Oke. Termasuk di sini kita bisa buktikan nggak? Benar nggak volume bola itu 4/3 pi r pangkat 3? Halo? Volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Kalau di SD adalah volume bola apa? 4/3 kali 22/7 kali dia jari kali dia jari kali dia jari. Dia jari 3 kali ya. Dikalikan R kali R kali R pangkat 3. 27 pi. Jadi 4/3 pi R pangkat 3. Ya. Jadi sini Anda bisa bisa kita gambarkan ya. Yes. Ini bola. Bola itu kan dari lingkaran diputar ya. Susah. Saya tuh enggak. Nah, misalnya diputarnya terhadap sumbu X. Jadi bentuknya gini ya. Putar gini. Jadi bendanya tuh gini kan. Jadi halo. Jadi setengah bola nih.
Halo, ini dari 0 sampai R. Kalau setengah lingkaran ini saya putar terhadap sumbu X, setengah bola kan. Jadi ini adalah kita coba buktikan volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, buktinya apa? Kita ambil ini adalah setengah volume bola. Adalah double integral apa? Double integral ya, bisa double integral Z D area. Z itu apa? Di persamaan bola apa? Persamaan bola, Anda tahu? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Nah, persamaan bola gitu kan? Nah, berarti Z kuadratnya berapa? Berarti Z kuadratnya berapa? Z kuadratnya berapa? Oh ya, yang ini sama enggak R kuadratnya? Radius yang kecil ya kan? Nah, R kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Maka berapa Z kuadrat? R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, berapa Z? Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Ya. Jadi setengah volume bola adalah, oh ya, batasnya belum kita tuliskan. Tentukan dulu. Untuk setengah bola ini batasannya dari mana? Pertama melingkar. Kalau melingkar theta berapa? Theta terletak antara 0 sampai 2 pi radian, ya enggak? Dalam radian. Kemudian radiusnya dari 0 sampai R enggak? Dari 0 sampai R. Sampai R. Udah. Z enggak usah. Kalau Z dipakai itu termasuk apa? Triple ya. Jadi yang ini kita pakai yang double. Halo. Nah, baru kita tempat baru deh ya. Jadi setengah volume bola lagi save ya. Setengah volume bola adalah, nah tadi tetanya berapa? Tetanya dari 0 sampai 2 pi itu lingkaran ya. 0 sampai, jadi kita putar gini. Ya nah. Jadi setengah lingkarannya lengkung itu diputar jadinya setengah bola. Berarti 0 sampai 2 pi radian ini adalah theta. Kemudian eh, radiusnya dari 0 sampai R kan? Ya nah. Ini theta, ini R. Nah, Z. Z-nya itu yang ini. Z ini, kemudian D areanya, oh ya, D areanya adalah pakai koordinat tabung. R, DR, D theta. Ya nak? Ini adalah koordinat tabung. Ya nak? Koordinat tabung. Ya, tabung. Jadi sini eh, Z, kan sini Z, D area. Ya nak? Berarti ini sama dengan tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, R-nya dari 0 sampai R besar, Z-nya adalah akar R kuadrat dikurang, ya nak, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat, kali D areanya adalah dalam koordinat tabung, R, DR, D theta. Jelas sampai sini? Ini ada, ingat, ini ada apa nih? D area, ya nak. Nah, kemudian theta dari 0 sampai 2 pi radian, d theta-nya dikeluarkan, boleh kan? Berada di bawah integral theta. Nah, R-nya dari 0 sampai R besar, ini ada akar R besar kurang R kuadrat dikali apa? Halo?
D theta udah keluar, tinggal apa? RDR. RDR, enak. Kayak gitu. Halo? Sampai sana ngerti enggak? Ya, konsep ini mengapa saya ambil benda-benda yang sudah pasti supaya Anda yakin rumusnya itu benar, ya. Sebenarnya tujuannya bukan menghitung yang bola, bukan bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu bisa dihitung gitu. Asal fungsinya diketahui, ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini independen. Sama enggak? Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Ini bisa gini ya. Sendiri. Ini juga agak batasnya tertentu. Jadi sini apa? Integral R dari 0 sampai R besar. Akar itu sama enggak dengan apa? Pangkat setengah. Halo? Akar sama enggak pangkat setengah? Nah, terus R, coba kita sengaja U pangkat setengah DU. U-nya nih R kurang, akar tuh di pangkat setengah. Kemudian eh, U pangkat N DU. Sengaja ya, R kuadrat kurang R kuadrat. Nah, turunannya berapa? Halo? Ikut tutup nih. Turunannya berapa nih? R kuadrat konstan loh. R besar tuh konstan. Di turunannya apa? Nol. Dikurang yang kita turunkan R kecilnya. Min R kuadrat turunan 2R kurung DR ya nak. Jadi hasilnya min 2R DR. Yang ada di sini apa? Yang ada di sini adalah RDR. Berarti sini terjadi kelipatan berapa? Min 2. Supaya min 2 jadi 1, di depannya dikali berapa? Seper min 2. Kira seper min 2 kali min 2 RDR hasilnya 1 RDR. Ya enggak? Ini paham nggak? Aduh. Saya nggak tahu nih bisa hancur ujiannya kalau nggak ngerti. Saya sih nggak tahu mode apa yang bakal diuji itu, ya. Kalau materinya bisa tahu kita kan, tapi itunya nggak bisa ini. Nah ini bentuknya U pangkat DU. Nah DU-nya inilah R kuadrat R besar kuadrat adalah konstan, turunannya 0, min R kuadrat kecil ini radiusnya yang kita turunkan min 2R kali DR. Jadi min 2R kali DR, min 2R DR. Yang ada RDR terjadi kelipatan min 2 supaya 1 kali seper min 2. Nah, baru kita hitung jadi setengah volume bola adalah apa? Integral d theta apa? Integral d theta adalah theta agak batas 0 sampai pi per 2 ya nak? Dikali dengan seper min 1 bagi min 2 kan min setengah nak? 1 bagi min 2 tadi kan? Min setengah. Terus integral dari U pangkat setengah DU. Apa rumusnya? Integral U pangkat setengah DU berapa? Halo? Kok tiga sedikit gini? Mana yang lain nih? Ini benar-benar saya absen satu-satu. Ada yang di online enggak? Saya nggak tahu di online ada. Karena boleh 2 kali ya? Boleh 2 kali nggak hadir di kelas. Di online ada nggak ya? Coba saya tutup ini. Nih, stop set. Ada nih, ada 2 nih. Enggak, 1 ya? Ada 1 nih. Emmanuel ya? Oke. Iya, Pak. Emmanuel di online ya? Oke. Iya, Pak.
Saya share lagi. Nah, ini integral U pangkat setengah DU. U-nya itu R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Yaitu rumusnya apa? Seper N-nya. Pangkat setengah kan? N-nya setengah nak? Halo? N-nya setengah. Jadi seper N plus 1 seper N plus 1. U-nya R kuadrat kurang R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Pangkat N plus 1. Harga batas. Berapa tadi? Nol nol R0 kecil dari nol sampai R besar. Ya nak? Nol sampai R besar. Nah, ini sama dengan theta batas atas pi per 2 dikurang theta batas bawah nol. Ini dikali min setengah dikali separ berapa nih? Setengah tambah satu, satu setengah dibulat 3/2. Satu bagi 3/2 dibalik 2/3. Enak, ya kan? Satu setengah itu kan 3/2. Satu bagi 3/2, 2/3. Terus ini R kuadrat min R kuadrat pangkat satu setengah. Pangkat satu setengah, pangkat satunya tetap, pangkat setengahnya akar. Enak. Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Agak batas 0R. Ini hasilnya pi per 2 dikali. Nah ini 2 ini boleh coret enggak? 2-nya boleh coret enggak? Nah, jadi tinggal berapa? Tinggal min sepertiga. Nah ini masukkan nih. R ini. Masukkan. R yang diganti R kecilnya ya. Yang variabel R kecil ya. Radius. R besarnya angka. Jadi R besar kuadrat bilangan dikurang batas atas R. Jadi ini R kuadrat dikali akar R kuadrat diganti R kecil diganti batas atas R batar apa R besar itu batas atas dikurang R kuadrat kurang 0 kuadrat enak batas bawahnya 0 akar R kuadrat kurang 0 0 kuadrat enak yang 0 hilang ya 0 ini hilang 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 jadi tinggal apa ini boleh kali nih kaliin berapa nih pi per 6 min ya ini hasilnya R kuadrat 0 akar 0 ya nak dikurang ini R kuadrat akar dari R kuadrat. Berarti ini hasilnya min pi per 6 ini hasilnya 0 dikurang ini R kuadrat kali R nak. Halo? Hasilnya apa nih? Jadi setengah volume bola adalah min kali min plus apa? Min kali min plus tinggal apa? Pi seperenam ya. Min kali min plus seperenam pi ya seperenam pi R pangkat 3. Ada yang keliru nih. Harusnya 4/3 pi pangkat 3 ya. Ada yang pasti ada yang keliru nih. Ya, tengah bola. Sini ada salah nggak? Coba. Yang ini tadi min setengah, seper ini 2/3, 2 coret, min sepertiga, 1/2. Iya, gimana keliru ya? Udah. Kemarin saya terangkan di
Di ASO benar. Hmm. Di area ya. Min 2 R, min 2 iya. Salah di mana ya? Coba. Sebentar saya lihat yang kemarin saya ngajar di ASO benar, tapi kok hari ini nggak ada, nggak cocok. Ada keliru. So, nah ini yang kemarin, ya korek betul, bola. Ini bola nih. Ini kok bisa betul nih? RDR betul. Ini sama persis nih. Benar ya? Terus ini, oh depannya 2pi. Jadi, 2pi kurang nol ya. Ya itu yang keliru tadi itu. Ya. Jadi tadi itu, makanya saya lihat kok bisa enggak cocok ya, aneh. Di sini tadi nih, coba. Di sini kan tadi eh, 2pi kurang nol ini ya. Bukan pi per 2 ya, ini kan melingkar. Kalau melingkar, bukan sudut itu ya, ini di situ salah tadi. Ya, kalau melingkar itu berarti bulat itu artinya 0 sampai 2pi kan. Itu yang salah tadi. Ya, ini ini putar kan eh, melingkar penuh. Jadi lingkaran ya. Jadi batasnya ini adalah bukan ini sini batasnya betul nih 2pi. Tapi kok di sini tulis salah tadi. Ya, ini 2pi, 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 2pi. Kok sampai di sini 2pi, 2pi, 2pi. Betul. Di sini kok di sini salah Zen. 2pi, bukan pi per 2 ya. Itu kelirunya. Di sini yang salah tadi ya. Jadi sini batasnya adalah 2pi ya. Kan sebelumnya betul kan? 0 sampai 2pi ini. Benar. 0 sampai 2pi berarti ini 2pi kurang 0 tinggallah 2pi. Sini ada min min setengah ya. Jadi min min setengah kali deh. Kali sepertiga enak. Ini salah juga. Tunggu. Berarti sini tidak dikalikan. Ini tetap 2/3 ya. Ini berarti 2/3 nih. Jadi yang dicoret tuh yang di depan nih. Setengah kali 2pi itu. Ya. Berarti sini min min 2 tinggal min 2/3 ya. Min 2/3 pi. Ya, min 2/3 pi. Jadi ini min 2/3 pi. Nah, min kali min plus ya. Plus di sini menjadi eh, plus 2 2/3. Nah, kalau ini dikali 2 setengah supaya satu kan dikali 2 nak. Halo? Ini jadi apa nih? Setengah kali 2 kan satu. Satu volume bola adalah, nah 2 kali 2/3, 2 kali 2 4. 4/3 pi R pangkat 3. Benar ya? Volume bola. Jadi salahnya batasan tadi udah benar 0 sampai 2pi. Kok tiba-tiba jadi pi per 2 itu. Itu yang salah. Sudah paham?
Ya. Oke, kita ambil contoh yang ada di eh, apa PPT Anda yang di Binus Maya. Ini double integral. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ini sudah minggu ke-6 loh. Minggu depan terakhir sebelum UTS. Iya kan? Nah, memang benar. Ada yang mau tanya? Oke. Eh, oh ya, saya mau tunjukkan. Bola balik itu kalau dibalik tetap jawabannya sama ya. Misalnya gini. Ini tadi ini yang di luar ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini satu. Saya ini ya. Kurvanya ini nol, ini satu. Berarti ini X sama dengan satu. Terus ini Y adalah X kuadrat. Nah, yang kita mau cari itu bukan luas yang atas, tapi yang ini. Yang kita mau cari itu ini. Ya, kita mau cari itu. Nah, berapa luas itu? Kalau dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, batasnya itu konstan. Konstan atau boleh X dianggap tetap gitu ya. X dianggap tetap atau konstan. Jadi X-nya jadi ini X ya. X-nya terletak antara nol dan satu nak. Ya kan? Kemudian berapa Y-nya? Y-nya itu kan dari sumbu X, Y0, enak. Sampailah ke Y sama S kuadrat. Nah, dari sini ke sini. Benar. Halo? Berarti Y-nya terletak antara dari nol sumbu X itu Y sama dengan nol sampailah Y sama dengan S kuadrat. Bisa dipaham nggak nih? Coba. Ini lebih gampang. Kalau dibalik Y konstan, itu yang bahaya tuh. Ya. Oke, berapa ini batasannya, ya. Ya. Ini dua-dua bisa. Tapi yang Y jadi agak agak sulit. Ya. Kita lihat dua-dua saya terangkan, ya. Nah, sekarang kita cari berapakah luas ini areanya yang kuning, yang warna kuning, area, area atau luas, ya kan? Luas daerah ya, luas daerah adalah double integral D area, enak. Nah, ini X konstan, kita ambil ya, berarti X-nya dari nol sampai satu, Y-nya dari nol sampai X kuadrat, terus ingat kalau ini Y, sini apa? Di dalam DY dulu. Kalau ini X, sini apa? DX. Ini perhatiin nih ya. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah. Mohon maaf, banyak saya tidak perhatikan nanti ujiannya gimana nih. Saya sini tidak tahu soalnya keluar kayak apa. Cuma materi yang tahu, tapi yang itu tidak tahu. Ya. Jadi kalau Y, DY. Kalau X, DX dulu. Ya, tergantung dalamnya. Nah, X di luar. Berarti ini yang disebut D area itu ini. Inilah DA-nya, D areanya. Ya, ini adalah D areanya. Ya, ini D areanya. Ya, oke. Sekarang hitungannya ini ada variabel nggak boleh langsung ya. Halo.
Kalau batasannya mengandung variabel, kita kerjakan paling dalam tidak bisa langsung. Jadi ini X dari 0 sampai 1. DX-nya ini boleh keluarkan di luar Y. DX itu. Keluar lagi Y dari 0 sampai X kuadrat DY. Nah, kita kerjakan yang paling dalam dulu. Yang paling dalam apa? Ya, yang DY. Yang belakang. Ya, yang belakang kita kerjakan dulu. Sehingga terjadi apa? X dari 0 sampai 1 dx. Integral dy, y nah. Agak batas 0 sampai x kuadrat. Nah, y-nya yang kita ganti nah. Y-nya yang kita ganti. Batas atas kurang batas bawah. Jadi ini adalah X dari 0 sampai 1 dx. Y batas atas adalah X kuadrat. Y kurang Y batas bawah adalah 0. Sehingga kita peroleh area sama dengan integral X dari 0 sampai 1. Apa yang tinggal nih? X kuadrat kalau 0 kan dikali dx. Enak. Berarti menjadi integral X kuadrat dx. Ini rumus tunggal yang ada pada di kalkulus 1 nak begini jadi. Ini dia. Nah, ini adalah rumusnya apa? 1 n plus 1 X pangkat n plus 1. Dan agak batas 0,1 ya nak. Nah, ini sama dengan sepertiga X pangkat 3 agak batas 0,1. Sepertiga kali X kuadrat batas X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Berarti sepertiga kali 1 kurang 0 ya nak. 1 pangkat 3 1. Nah, hasilnya sepertiga. Sekarang kalau kita balik, Y konstan. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, ya. Kita gambar lagi ya. Agak miring saya. Hmm. Ya, ini X sama dengan 1. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini 0, ini 1. Ini juga 1 sini ya. Enak. Nah, bagaimana tahu ini 1 ini sini? Kan X, X sama dengan 1. Bawa potong sini kan. Kalau X sama dengan 1 dimasukkan ke dalam Y adalah X kuadrat. Berarti berapa nih? Y. 1 kuadrat adalah 1. Berarti titik ini 1,1 nah sini. Halo? 1,1 kan? Ya. Nah, yang kita mau cari yang luas kuning ini ya, yang di warna kuning, di stabilo kuning, di cat kuning. Nah, gimana nih? Kalau Y konstan kayak gini nak? Y konstan atau Y dianggap tetap, ya. Y konstan atau Y dianggap tetap, maka Y tetap antara berapa? Dari 0 sampai 1 nak? Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, X ini gimana? Hati-hati. X-nya dari yang mendatar. Yang ini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya enggak? Yang mendatar. Berarti X. Ah, di sini hati-hati nih. Kalau X kuadrat adalah Y, berarti X berapa? Akar Y enggak? Berarti ini diubah menjadi X adalah akar Y. Jadi Y X-nya dari akar Y sampai 1 enggak? Ini yang paling bahaya nih. Ya, jadi akar Y sampai 1. Hasilnya harus sama ya. Coba nanti. Ya, ini ngerti enggak nih menentukan X-nya? Karena tadi Y adalah X kuadrat, dibalik X kuadrat adalah Y, maka X adalah akar Y. Enggak? Halo? X adalah akar Y. Maka dari garis lengkung ini X adalah akar Y sampai X sama dengan 1 enggak? Ya. Jadi inilah batasannya. Oke ya. Nah, sudah. Baru kita cari tadi apa? Area atau luas adalah apa? Double integral D area. Atau ini sama dengan Y. Y dianggap tetap atau Y konstan 0 sampai 1. Terus X dari akar Y sampai 1.
Terus di areanya, hati-hati ini X ya. Ini X, warna hijau. Ini X, berarti sini apa? DX. Ini Y, sini apa nih? DY. Inilah yang dinamakan D area itu enggak? Halo, ini ya. Nah, sekarang beda ya, jalannya beda, hasilnya sama. Ya. Jadi areanya berapa? Sama dengan integral Y dari 0 sampai 1, DY-nya keluarkan, tinggal X dari akar Y. Akar Y. Ya, akar Y sampai 1, DX. Enak. Kita kerjakan yang paling dalam dulu kan gitu kan. Jadi berarti ini adalah Y dari 0 sampai 1 DY integral DX apa? X nggak? Agak batas akar Y sampai 1. Yang kita ganti kan X-nya ya kan? Batas atas X1 dikurangi batas X bawah akar Y. Maka kita dapat area area atau luas adalah integral Y dari 0 sampai 1 DY dikali, nah ini X batas atas adalah 1 dikurang X batas bawah adalah akar Y. Jadi X batas atas adalah 1 dikurang X batas bawah adalah akar Y. Gitu enggak? X batas atas kurang X batas bawah. Nah, sehingga ini jadinya apa nih? Y dari 0 sampai 1. Ini 1 dikurang akar Y sama Y pangkat setengah. DY. Nah, baru kita hitung. Integral 1 DY apa? Integral 1 DY, Y dikurang. Enak. Y integral Y pangkat setengah DY apa? Adalah 1/n plus 1 Y pangkat N plus 1. Ya nak? Agak batas 0,1. Ya. Agak batas 0,1. Mau dikurung boleh gini ya. Nah. Ya. Sama dengan Y yang digantikan Y batas atas dan oh ya ini belum selesai. Ini tetap ya. Jadi Y dikurang. Ini berapa nih? Setengah tambah 1, 3/2. 1/3/2, 2/3. Ini Y akar Y enggak? Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah. 1/2 itu kan Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah. Y pangkat 1 Y pangkat setengah akar Y. Ya. Agak batas 0,1. Kita hitung nih. Yang kita ganti nih Y batas Y kurang Y batas atas kurang. Ini Y akar Y ya. Jadi ini ada Y batas atas dikurang Y batas bawah. Enak. Y kurang Y batas atas kurang 2/3. Y akar Y batas atas 1 akar 1 dikurang Y akar Y batas bawah 0 akar 0. Jadi 1 kurang 0, 1 kurang 2/3 kali 1 akar 1. 1 nak? Akar 1, 1 kali 1. 0 akar 0, 0. Berarti ini hasilnya 1 dikurang 2/3. Berapa? 1/3 kan? 1 dikurang 2/3. Hasilnya 1/3. Sama nggak? Hasil tadi adalah 1/3. Sekarang juga 1/3. Tapi caranya lebih rumit. Jadi lebih mudah kita terhadap sumbu X daripada sumbu Y. Jelas? Jadi ini dibalik tadi satu X konstan, Y berubah. Y konstan, X berubah. Ya, itu perlu diingat. Oke ya. Nah, ini ada soal ya. Diketahui find the volume P of the solid, tidak padat ya, under the surface, under di bawah ya.
under the surface, artinya di bawah bidang lengkung jet, ya. Jadi hitunglah, ya itu misalnya terjemahannya, hitunglah volume, ya, volume benda padat, ya, volume benda padat the solid, ya, benda padat di bawah permukaan, di bawah permukaan eh, Z Z sama dengan Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat, ya. Eh, dan over itu kan di atas, ya, over, ya, dan di atas eh, bidang rectangle, bidang apa tuh, di atas bidang bidang alas, ya. Di bidang dia kasih tahu itu bidangnya adalah R sama dengan X, Y, di mana X-nya terletak antara, ini given, ya, antara 0 dan 1, dan Y juga terletak antara 0 dan 2, gitu. Kalau Anda tahu nggak? Eh, 4 kurang Z adalah 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Itu sama nggak dengan 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat? Sama nggak? Halo? Sama kan? Atau biarkan gitu ya. Ini gambarnya kayak apa sih? Ini adalah bentuknya apa? Tahu nggak? Paraboloida. Paraboloid. Parabol, paraboloid. Di Indonesia paraboloida. Jadi kalau kita gambarkan ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini misalnya 4, 1, 2, 3, 4, misalnya ini 4. Nah, di sini alasnya berbentuk lingkaran. Ini kalau tahu jari gimana? Ini Z-nya, ya. Oke lah. Eh, sebenarnya ini adalah lingkaran, ya. Kalau Z-nya 0, di alas Z berapa? Di lantai ini Z berapa? Tahu nggak? Halo, ini tingginya 2 meter, 1 meter, turun, turun terus. Tinggal setengah meter, terus. Sampai ke lantai, Z berapa? Nol, ya kan? Nol. Kalau ini nol, terjadi apa nih? Nol sama dengan 4 kurang S kuadrat tambah kuadrat, berarti S kuadrat tambah kuadrat sama dengan 4 enggak? Lingkaran. Alasnya untuk lingkaran, jari-jarinya 2, enak. Akan 4, ya kan? S kuadrat 4. Ini sebenarnya gitu. Tetapi di sini lain ceritanya. Ceritanya adalah X-nya kasih tahu antara 0 dan 1. 0 dan 1. Dan Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini bedanya tuh, ya, sampai 2. Padahal kalau kita ambil Z-nya 0, berarti apa nih? Z 0, 0 adalah 4 dikurang S kuadrat tambah Y kuadrat. Bentuknya sebenarnya ini. Ini 2, ya, sorry.
Ya jadinya 2 kan? Ini berarti sini apa? Pindahan sini X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4. Ini adalah R kuadrat enggak? R kuadrat adalah 4, berarti R berapa? Akar 4 adalah 2. Berarti ini ada 2 ya. Bentar. Sini, berarti sini 2. 1, 2. Jadi kayak elip ya. Ini bentuknya kayak elip. Ini 1, 2. Nah, nah itu paraboloida. Seperti setengah telur ayam dipotong tengah-tengah itu. Atau apa namanya itu. Ya, paham ya? Nah, tetapi dia mintanya apa nih? Hati-hati. Dia mintanya X-nya antara 0 dan 1. Di sini nih. Potong ya. 0 sampai 1. Berarti ini dia potong nih 0 sampai 1 sini. 0 sampai 1. Terus Y-nya sampai 2. Oh, berarti lengkung sini ya. P2 sini. Nah, berarti ini jadi bentuknya kayak apa tuh kalau kita lihat? Halo? Alasnya itu bentuk ini ya. Ini 1, di sini juga sama ya. Sejajar ini 1, ini 2. Ini 1, 0 sampai 1, sorry. Berarti yang belakang tidak masuk ya. Belakangnya tidak masuk nih. Jadi dia sampai sini aja. Ya. Makanya ada di itu gambarnya digambarkan alas ini menentukan batasannya. Jadi batasannya sudah tahu sini ini nih. Di batasannya setahu X-nya itu terletak antara 01 ya 01, Y-nya terletak antara 0 sampai 2. Ini given sudah diketahui ya. Ya nak? Dari soal diketahui ini nih. Seandainya nanti sampai soal yang sama tapi dia kasih tahu batasannya. Berarti bentuk alasnya adalah bentuk lingkaran. Jari-jarinya 2. Betul nggak? Kalau ini menggunakan koordinat kartesius X, Y. Kalau lingkaran menggunakan koordinat tabung. Beda ya. Beda. Beda bentuk jadinya. Nah, jadi sini bisa kita hitung berapa dia tanya volumenya. Volum apa? Volum adalah double T Z di area ya. Double integral Z di area. Double integral Z di area. Atau yang satu lagi apa? Ada yang tahu triple integral D volume ya. D volume. Ini Z D area. Z ya. Nah, ini X-nya. Udah tahu X-nya dari mana tuh? X-nya dari 0 sampai 1. Anda lihat sini. Y-nya 0 sampai 2 ya. X-nya dari 0 sampai 1. Y-nya dari 0 sampai 2. Z-nya berapa? Kalau atau Z-nya mama yang ini boleh. Z-nya adalah 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, awas. Kalau ini Y paling dalam, sini apa? DY. Ini perhatikan nih. Kalau Y, DY. Kalau ini X, DX. Ini kalau Anda nggak tahu, ini bisa hitung kok. Ya, kalau ini Y, DY. Kalau ini X, DX. Kalau dibalik, lain lagi ceritanya lagi. Ya, oke. Ini yang disebut D area. Ya, nak? Nah, jadi volume berapa? X dari 0 sampai 1. Terus ini DX-nya boleh keluar. Tinggal Y dari 0 sampai 2.
Nah, ini boleh saya, karena ini punya Y, berarti 4 kurang S kuadrat ini konstan nggak? 4 kurang S kuadrat ini konstan nggak? Dikurang Y kuadrat, kurung, kurung kurawal ya. Kurung kurawal, DY. Pernah nggak gitu? 4 kurang S kuadrat itu satu kesatuan konstan. Di luar Y konstan nggak? Terus ini di kurung siku. Ya. Oke. Jadi volumenya berapa? X dari 0 sampai 1 dx. Ini kerjaan dalam dulu. Integral 4 kurang S kuadrat konstanta. Integral dy, y nak. Ya, integral 5 dy, 5 integral 5 dy, 5y. Jadi 4 kurang S kuadrat ini konstantanya, konstantanya. Dikurang integral dari S y kuadrat apa? Seper 2 tambah 1 sepertiga. Y pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,2. Nah, yang kita ganti Y-nya ya. Yang kita substitusi agak batas atas dan batas bawah. Y-nya. Jadi ini X dari 0 sampai 1. dx. 4 kurang S kuadrat adalah konstanta. Y batas atas adalah 2. Y kurang Y. Y batas atas kurang Y batas bawah. 2 kurang 0. Dikurang sepertiga kali Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3. Dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Ya. Nah, hasilnya apa? X dari 0 sampai 1 dx. Apa nih? Ini berarti dikali 2 enggak nih? 4 kurang X kuadrat kali 2. Berapa? 8 kurang 2 X kuadrat. Dikurang 8, 2 pangkat 3, 8 kali sepertiga, 8 per 3. Halo? 8 dikurang 8 per 3, bisa di satu enggak? Bisa kan? Jadi volumenya adalah, ya, volumenya adalah integral dari X dari 0 sampai 1. Nah, dx-nya letak belakang. 8 kurang 8 per 3 berapa? Halo? 8 kurang 8 per 3. Gitu ya. Dikurang 2 S kuadrat. Gitu kan? Ini kan boleh enggak 8-nya saya keluarin? Halo? 8 ini boleh keluar enggak? Berarti ini, ya ini nak mau pakai X boleh ya. 01. 8-nya dikeluarkan. Tinggal apa? 1 kurang sepertiga enggak? Kurang 2 S kuadrat. Kurung dx. Terus ini menjadi berapa? 1 kurang 2, sepertiga berapa? 2 per 3 kan? Ya, ini sama dengan 01, ini 8 kali 2 per 3. Enak. Dikurang 2 S kuadrat kurung siku dx. Ya. Your internet condition is unstable. Nah, ini berapa nih? 8 kali 2, 16 per 3. Enak. Ini kalau dikalikan 16 per 3. dx. Integralnya kan x. Enak. Dikurang 2 kali integral S kuadrat berapa? Integral dari S kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1 sepertiga. X pangkat 3. Agak batas 0,1 X-nya. Nah, udah kita hitung 16 per 3. X batas atas. Ya. X batas atas adalah 1. Ini 1. Dikurang batas bawah 0. Dikurang, ini kalikan nih. 2 per 3. X pangkat 3 batas atas. Kurang X pangkat 3 batas bawah. Enak. Yang 0 boleh hilang. Enak. Tinggal apa? 16 per 3 kali 1 tetap. 2 per 3. Nah, hasilnya apa? 14 per 3. Ini salah. Ya. Sudah jelas? 14 per 3 ini bulat gini aja lah ya. Kalau mau diselesaikan bisa. Jadi 4 hasil bagi 4 sisa 2. Enak. 14 per 3 atau 4 2 per 3. Oke, sampai sini
Ini udah jam. Saya absen dulu. Hmm, nggak ada. Kali ini bilang kita absen. Berarti eh, ini 12 ini. Ya, apa nih? Karimon Tandeus Koselam. Ada? Nggak ada. Biasanya ada ya? Hah? Biasanya ada. Wah, ini bahaya nih. Emmanuel di online ya. Jennifer Colin nggak ada seterusnya atau? Hah? Oh, Anggrek. Kurani Yena Permata Abbas nggak ada tuh, orang ada kan nggak ada. Patricia Keva Andrea ngapa? Oke. Oh, wifi Windows Access Connection Fail. Oke, udah itu aja. Satu yang online ya. Oke, oke, listen log. Oke, Anda istirahat dulu ya. Setelah itu langsung nanti lanjutkan lagi eh, double integralnya. Sekalian triple nanti ya. Kita bisa. Baik, istirahat jam 1.20 ya.